Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom alaikum, Om Swastiastu, salam sejahtera bagi Bapak Ibu dan saudara-saudara semua dimanapun Anda berada saat ini. Meskipun saat ini dikatakan COVID-19 semakin tidak terkendali, kiranya Bapak Ibu dan saudara-saudara semua dalam perlindungan Tuhan yang Maha Kuasa, sehingga tak kurang satu apapun dan tetap di dalam keadaan yang sehat walafiat. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara, saat ini di DKI Jakarta khususnya telah memasuki satu era PSBB kembali, karena dikatakan penyebaran COVID-19 semakin tidak terkendali dan mengancam keselamatan banyak jiwa dari warga kota Jakarta. Kebijakan Gubernur DKI Jakarta, Bapak Anies Baswedan, di dalam memberlakukan PSBB kembali terus terang harus diberi beberapa catatan. Pertama, pada intinya kita tentu wajib mendukung upaya-upaya pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, di dalam rangka, di dalam konteks untuk menyelamatkan jiwa dan memelihara kesehatan masyarakat. Kebijakan di dalam rangka melindungi kesehatan masyarakat perlu dan patut kita dukung penuh. Tetapi pertanyaannya, apakah perlu dilakukan PSBB kembali secara total seperti sedia kala atau seperti semula? Kita tahu di dalam pengalaman yang pertama dengan kebijakan PSBB atau lockdown total itu, ternyata perkembangan COVID-19 tidak cukup efektif penanggulangannya. Artinya penyebaran itu masih terus berlangsung, bahkan dikatakan sekarang semakin tidak terkendali. Itu berarti jelas kebijakan PSBB yang pertama pun tidak cukup efektif di dalam menanggulangi penyebaran COVID-19. Tapi pada sisi yang lain, dampak negatif yang sudah jelas menjadi kenyataan adalah tumbangnya, rontoknya pertumbuhan ekonomi, ya, ambiarnya pertumbuhan ekonomi menuju pertumbuhan minus. Dan saat ini kondisi ekonomi yang demikian tertekan, yang demikian berat itu masih dirasakan oleh banyak masyarakat, terutama masyarakat kalangan menengah bawah, ya. Ini sesuatu fakta. Nah, sekarang dengan adanya PSBB itu kembali di Provinsi DKI Jakarta, kita mengkhawatirkan akan terulangnya, ya, kondisi ekonomi yang memburuk. Yang menjadi pertanyaan adalah, mengapa protokol kesehatan di era new normal bukan ditingkatkan menjadi lebih efektif, ya. Mengapa harus dengan PSBB total? Apakah tidak lebih baik justru disiplin protokol kesehatan di era new normal itu, yang kalau kita lihat secara kasat mata sebenarnya belum berjalan cukup efektif? Artinya masih ada banyak masyarakat, anggota masyarakat di DKI Jakarta ini yang menjalankan protokol kesehatan tidak dengan disiplin yang tinggi, ya. Kalau saja seandainya protokol kesehatan itu di era new normal dijalankan dengan tingkat disiplin yang jauh lebih tinggi, saya kira efektivitas penekanan penyebaran COVID-19 mungkin akan lebih terjamin. Tetapi dengan adanya kebijakan PSBB kembali seperti sedia kala, terus terang ada banyak wira swastawan, pengusaha baik di kelas kecil, menengah sampai yang besar galau, ya. Takut jangan-jangan kantornya, usahanya, pabriknya tidak bisa berjalan dengan efektif karena harus mengikuti peraturan PSBB yang ketat, mengurangi jam kerja, hanya diizinkan 25% yang bekerja, ya, dan lain sebagainya. Dan itu pun belum tentu menjamin
efektivitas penyebaran COVID-19 itu. Apalagi saat ini yang disasar adalah perkantoran-perkantoran. Nah, pertanyaannya, mengapa di perkantoran-perkantoran itu tidak diterapkan saja kewajiban untuk melakukan rapid test bagi seluruh karyawannya? Karena justru di perkantoran-perkantoran, karena mulai dari kantor-kantor di tingkat rumah atau ruko sampai ke perkantoran di gedung-gedung perkantoran, itu akan jauh lebih efektif, ya, bila mana diterapkan kebijakan kewajiban rapid test bagi seluruh karyawannya. Saya kira dengan cara itu deteksi awal tentang keterpaparan sudah bisa diantisipasi. Kalau dengan rapid test, hasil rapid test itu memang banyak karyawan yang terbebas dari kontaminasi, dari ketertularan virus COVID-19, tentu dapat dipastikan bahwa kantor itu dapat berjalan dengan penuh waktu, tetap dengan penuh waktu, penuh kapasitas, ya. Tidak harus dikurangi, tidak harus dilakukan pembatasan jam kerja, ya, pembatasan produktivitas dan sebagainya. Sehingga dengan demikian, di satu sisi keselamatan, ya, concern pada keselamatan jiwa, concern kepada kesehatan manusia, masyarakat di DKI Jakarta tetap terjamin dengan penerapan protokol kesehatan yang lebih berdisiplin, baik mulai dari bermasker, cuci tangan, ya, menjaga kesehatan, mengetes, mendeteksi suhu tubuh, ya, sampai dengan kewajiban rapid test tadi. Ini saya kira protokol kesehatan yang diterapkan jauh lebih efektif, ya. Tapi di sisi yang lain tidak mengganggu produktivitas masyarakat usaha, karena kita tahu meskipun pemerintah mengeluarkan atau mengadakan bantuan langsung tunai, bantuan sosial dan sebagainya, tapi pertanyaannya, mau sampai berapa lama bantuan itu diberikan dan berapa besar bantuan itu diberikan, sehingga benar-benar bisa efektif untuk membuat masyarakat berdaya tahan di dalam hidup sehari-harinya, ya. Kita di era new normal kemarin barusan saja sudah mulai, ya, saya katakan mulai ada kebangkitan, ada geliat ekonomi. Tapi ketika ini diberlakukan kembali, menjadi setback, menjadi drop kembali, menjadi turun kembali, dampak praktisnya sangat kelihatan. Sekali lagi yang kami sayangkan adalah ketika justru perkantoran-perkantoran itu yang dijadikan sasaran, dijadikan fokus, ya, law enforcement terhadap PSBB ini. Padahal kalau untuk perkantoran-perkantoran akan jauh lebih mudah dikendalikan, misalnya dengan mewajibkan rapid test bagi seluruh karyawannya tadi. Yang justru menjadi pertanyaan kami, mengapa Pemda DKI Jakarta tidak melakukan operasi penegakan hukum tentang kebijakan PSBB ini pada pusat-pusat keramaian lapangan, seperti di pasar-pasar yang terbuka, di pasar PD Jaya, di pasar tradisional, di pasar Tanah Abang, di pasar pagi, ya, di ITC, di stasiun-stasiun kereta, di terminal-terminal bus, di hotel-hotel bus, di pelabuhan-pelabuhan, di pusat-pusat yang keramaian, justru di sana begitu banyak massa berkumpul. Kalau itu diterapkan penegakan hukum, penegakan peraturan yang efektif, saya kira pengendaliannya akan jauh lebih, pengendalian penyebaran COVID-19 ini akan jauh lebih efektif, ya. Tapi kalau di gedung-gedung perkantoran yang dijadikan sasaran, saya kira ini sangat tidak fair, ya, sangat tidak adil. Karena menurut hemat saya, kalau untuk gedung-gedung perkantoran itu lebih mudah pengendaliannya. Karena bagaimanapun seluruh
pimpinan perusahaan itu dihimbau untuk melakukan rapid test bagi seluruh karyawannya, itu akan jauh lebih efektif, ya. Apalagi kalau biaya rapid test itu bisa lebih diturunkan. Sekarang yang terjadi di lapangan kan berkisar antara 140.000 sampai di 200.000. Nah, kalau itu bisa diturunkan dan rapid test itu ternyata juga bisa dilakukan dengan sangat cepat dalam hitungan 10 sampai 20 menit, kita sudah bisa mengetahui hasilnya. Ya, itu tanpa harus karyawan bolos kerja, ya, itu sudah bisa dilakukan. Sehingga dengan demikian pengendalian penyebaran COVID-19 di perkantoran-perkantoran akan jauh lebih efektif. Ya. Nah, saya tidak bermaksud untuk membicarakan kebijakan ini dari sudut politis, tetapi dampak praktis pada geliat ekonomi ini yang harus diangkat, ya. Karena saya mengerti betul bahwa menjaga kesehatan masyarakat merupakan satu kebijakan yang utama, yang di atas segala-galanya. Kita dukung, kita setuju itu. Tapi apa gunanya kalau kebijakan itu lalu melumpuhkan di sektor ekonominya? Ini akan menimbulkan problem yang lain lagi, termasuk di dalamnya program rasionalisasi, program PHK, program pengurangan gaji, ya, program pengurangan karyawan dan lain sebagainya. Ya, dan ini dampaknya juga tidak kalah penting atau kalah besar. Dampak dari ambyarnya pertumbuhan ekonomi juga sama-sama bahayanya bagi masyarakat. Oleh sebab itu, kami berharap bahwa kebijakan-kebijakan yang semacam ini benar-benar lebih diperhitungkan dengan lebih seksama. Itu catatan kami yang pertama. Catatan kami yang kedua adalah kami menagih janji pemerintah di dalam rangka memberikan topangan. Kalau untuk masyarakat menengah bawah itu sudah ada BLT, ya, yang konon katanya sudah dialokasikan untuk lebih kurang 13 juta orang, ya, dengan besar bantuan mulai dari 300, 400, 300 sampai ada yang juga insentif 600.000. Tapi pertanyaannya, bagaimana dengan perusahaan-perusahaan menengah kecil, ya, menengah ke bawah untuk mendapatkan suntikan modal kerja, ya, pinjaman modal kerja? Ya, terus terang ini belum terwujud sepenuhnya. Ada banyak puluhan atau mungkin ratusan triliun yang pemerintah kucurkan kepada bank-bank plat merah khususnya, ya, kepada bank-bank BUMN itu. Tapi di level perusahaan-perusahaan menengah kecil belum merasakan fasilitas itu. Saya harus ngomong terus terang, malahan di tingkat koperasi tetap mengalami kesulitan. Ada kebijakan pemulihan ekonomi nasional dari pemerintah, tapi faktanya untuk mengajukan pinjaman ke LPDB saja masih dibatasi waktu, minimal usia koperasi harus 1 tahun. Padahal katanya, yang saya ikutin berita dari menurut Sekretaris Menteri Koperasi Profesor Ruling, konsepnya dana LPDB itu bukan lagi menganut cara berpikir banking yang harus visible dan bankable, melainkan menganut pola pikir model ventura. Kalau benar seperti itu, seharusnya bukan umur yang dijadikan kriteria. Ya. Apa gunanya umur kalau walaupun 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, tetapi koperasi itu nggak ada bisnisnya, untuk apa disuntikkan? Tapi kalau cara berpikir model ventura, seharusnya justru koperasi-koperasi yang megap-megap, ya, tetapi dia masih going concern, dia masih punya bisnis, entah berapa umur koperasi itu, seharusnya itulah yang mendapatkan prioritas bantuan.
modal kerja, fasilitas modal kerja itu. Sehingga dengan demikian dia bisa mempercepat pertumbuhannya kembali. Saya punya pengalaman praktis itu. Ya. Saya mendengar terakhir dari salah seorang pejabat Kementerian Koperasi, karena ini pandemik, usia koperasi 6 bulan pun oke. Tapi ketika saya cross check kembali ke pejabat di LPDP, tetap berpegang teguh harus minimal 1 tahun. Ini saja di tingkat praktis koperasi-koperasi mengalami kesulitan ini untuk mengakses modal kerja itu. Apalagi harus mengakses ke bank-bank yang cara berpikirnya masih konvensional semacam itu. Padahal ini adalah dikatakan jelas-jelas pandemi COVID-19 adalah bencana nasional non alam yang seharusnya banyak kebijakan yang kalau mengikuti cara berpikirnya Bapak Presiden kan harus jauh sekali dari kerutan-kerutan aturan. Ya. Nah ini mohon maaf Bapak Presiden, saya menghimbau secara terbuka ya, agar Bapak Presiden meninjau ini peraturan-peraturan menteri supaya sejalan dengan visi Bapak Presiden yang ingin sekali membantu koperasi dan UKM sesuai dengan agenda di masa kampanye dulu. Tapi kalau di level menteri ke bawahnya masih banyak peraturan yang ruwet, ini tentu tidak sesuai dengan visi. Apalagi saat ini jelas-jelas berada dalam situasi, katakan saja gawat darurat, situasi pandemi COVID-19, situasi dikatakan bencana nasional non alam. Tapi di level menteri peraturan-peraturannya masih banyak yang ruwet. Demikian juga dengan Kementerian KKP. Kami punya koperasi Bapak Presiden yang berjalan efektif bisnisnya. Tapi kami saat ini melihat di Kementerian KKP pun banyak peraturan yang harus dilalui. Ya, ada beberapa administrasi itu yang harus kami lalui. Yang saya melihat itu juga merupakan keruwetan sendiri. Ya, padahal koperasi kami sudah memiliki potensi untuk ikut berpartisipasi melakukan program ekspor yang berarti bagaimanapun seberapapun nilainya akan ikut membantu devisa nasional. Ya, akan ikut membantu mendongkrak perekonomian nasional. Ya, jadi kami merasakan betul ini. Kami sebagai koperasi saja yang praktis, yang de facto legalitasnya lengkap dan punya bisnis, tetapi kekurangan modal kerja untuk mengakses modal kerja, mengakses perizinan itu masih harus jungkir balik hanya untuk memenuhi peraturan-peraturan di level menteri ke bawah yang cukup kuat. Ya, padahal sekali lagi Bapak Presiden, kami ini mantan beberapa relawan yang tidak berharap pada BLT. Ya, kami tidak berharap untuk meminta-minta, tapi kami ingin memberdayakan diri dengan bekerja, ya, dengan berusaha. Kami membangkitkan mental sebagai wira swasta, ya, yang ingin berpartisipasi untuk ikut tetap menggerakkan roda perekonomian rakyat, yang dengan demikian berarti sejalan dengan visi Bapak Presiden. Tetapi di lapangan faktanya masih banyak menghadapi kendala-kendala peraturan dan perilaku birokrasi. Karena itu kami menghimbau kepada Bapak Presiden, ya, Bapak Jokowi, kiranya evaluasi peraturan-peraturan itu tidak hanya di tingkat yang makro, tetapi justru peraturan-peraturan di level menteri ke bawah itu yang sekiranya perlu ditinjau, karena di situ masalah-masalah praktisnya, masalah-masalah lapangan itu teralami. Ya. Nah ini belum lagi nanti di kementerian-kementerian yang lain. Walaupun kami juga harus mengatakan dengan jujur ada beberapa kementerian yang lain yang mendukung kami. Ya, ada kementerian yang kami harus mengucapkan terima kasih karena memberikan dukungan kepada koperasi kami, Koperasi Probejo, yang memberikan fasilitas tempat misalnya untuk kedai kopi kami. Kami salut, kami terima kasih untuk itu. Karena sekali lagi kami ingin memberdayakan secara ekonomi mandiri, ekonomi rakyat yang mandiri. Ya, tapi kendala-kendala semacam itu mohon
dapat ditinjau agar betul-betul bisa sejalan dengan visi Bapak Presiden yang ingin mengentaskan kemiskinan, ingin berjuang untuk memakmurkan 267 juta rakyat Indonesia ini, ya, dan tidak terhambat oleh berbagai peraturan. Nah, terutama sekali lagi bagi usaha-usaha UKM dan koperasi yang memiliki bisnis, mohon itu bisa diberikan fasilitas. Khusus para menteri berani melakukan diskresi dari peraturan-peraturan yang mereka bikin dalam rangka mendukung koperasi dan UKM yang benar-benar memiliki bisnis. Ya. Nah, yang ketiga, kami menghimbau agar pelaksanaan penegakan peraturan PSBB ini menghindari enforcement melalui kekerasan. Saya tidak anti ya kepada Polri dan TNI, tetapi menegakkan peraturan PSBB dengan terlalu jauh melibatkan Polri dan TNI itu akan kontraproduktif dan akan merugikan nama baik dua institusi itu sendiri. Karena ini adalah pandemi ini, disiplin benar perlu ditegakkan. Tetapi tadi saya katakan bisa dengan cara-cara yang jauh lebih persuasif. Ya. Tetapi justru kerumunan masyarakat di pusat-pusat kerumunan tadi yang sebenarnya harus dilakukan operasi penegakan. Ya, melalui institusi-institusi kelurahan, kecamatan, dan wali kota, saya kira itu sudah bisa dilakukan melalui pendekatan yang bersifat administratif, ya, penertiban usaha, ya, itu saya kira bisa dilakukan daripada kemarin saya melihat di medsos adanya polisi yang teriak-teriak di tengah jalan yang mengancam untuk supaya kegiatan berhenti pada pukul 14 siang dan lain sebagainya, lalu mengancam akan melakukan pemukulan rotan di punggung anggota masyarakat yang melanggar. Saya kira itu kontraproduktif ya untuk iklim kehidupan yang demokratis semacam ini. Justru warga negara itu layak mendapatkan perlindungan dari negara, ya, bukan mendapatkan tekanan. Nah, itu catatan kami di sekali lagi 3 poin dasar. Ya, saya ulang, satu, agar kebijakan PSBB itu tidak terlalu lama diterapkan dan dikembalikan kepada situasi new normal dengan pendisiplinan protokol kesehatan yang lebih efektif. Ya. Lalu untuk perkantoran tidak dilakukan razia, dijadikan fokus sasaran operasi penegakan peraturan PSBB, karena di perkantoran, di gedung-gedung perkantoran di Jakarta ini yang jumlahnya ribuan, saya kira lebih efektif kalau diwajibkan saja karyawannya itu rapid test, sehingga deteksi dini bisa langsung diketahui. Ya, saya percaya perkantoran-perkantoran akan lebih banyak mengikuti hal itu. Kedua, agar kebijakan dorongan stimulus dari pemerintah, yaitu bantuan atau akses modal kerja bagi koperasi dan UKM itu benar-benar dibuka bagi koperasi dan UKM yang benar-benar memiliki bisnis kriterianya, ya, dengan pendekatan modal ventura itu, ya, yang memiliki bisnis. Jadi bukan umur dan bukan kelengkapan administratif yang ruwet itu, tetapi lebih mengutamakan yang punya bisnis. Nah, itulah yang didorong dulu, dibantu dulu, ya, diberikan dukungan lebih dulu, diutamakan. Dan beserta dengan itu diregulasi, penyederhanaan peraturan-peraturan di level menteri ke bawah itu perlu ditinjau ulang untuk lebih disimplifikasi, untuk tidak memperruwet di situ, ya. Nah, yang ketiga adalah mohon law enforcement PSBB tidak dilakukan dengan kekerasan, dengan melibatkan institusi Polri dan TNI terlalu jauh untuk menakut-nakuti masyarakat. Ya, sebaiknya law enforcement PSBB bisa dilakukan dengan pendekatan yang jauh lebih efektif pada pusat-pusat kerumunan, dengan pendekatan perizinan yang
yang dibatasi, ya, sanksi-sanksi administratif dan perizinan yang ditegakkan oleh Trantip, ya, oleh aparat-aparat di tingkat kelurahan, kecamatan, sampai dengan wali kota. Saya kira itu jauh lebih persuasif dan lebih mendidik, dan itu akan lebih bisa diterima oleh masyarakat. Demikian harapan kami, pesan kami, kiranya pemerintah di dalam hal ini berkenan, ya, mendengarkan suara kami sebagai suara rakyat. Terima kasih dan salam sejahtera.